welcome back to my channel. Dalam episode kali ini aku mau bikin sesuatu yang nikmat banget dan digemarin banyak orang. Nah, kita akan bikin mie ayam. Mie ayam ini pasti banyak banget kan yang suka, selain rasanya enak, terus nikmat banget dimakan sama bakso. Aduh, itu pasti banyak banget yang doyan. Tapi kalorinya tinggi, biasanya kalau kita beli di luar itu belum lagi ada micin-micinnya. Nah, karena itu di sini kita akan bikin yang versi sehat. Dan kalorinya kalian tahu satu porsi ini cuman 300 aja. Itu udah rendah banget dengan porsi yang besar. Mau tahu gimana caranya? Kita langsung buat aja yuk. Let's get started. Jadi bahan-bahan yang kita butuhkan ini, di sini aku pakai mie kuning, ini mie telur. Kalian bisa pakai mie apa aja atau bisa juga pakai mie pangsit itu. Kalian pakai setengah porsi aja karena selebihnya kita pakai mie shirataki. Kenapa sih kok selalu pakai shirataki? Kalian juga tahu kan kalau shirataki ini kalorinya lebih rendah dan bagus banget buat diet. Lalu di sini aku pakai ayam yang udah aku potong-potong. Ini dada ayam ya, dada ayam bersih yang nggak ada lemaknya. Ini 100 gram dipotong kotak-kotak kecil gitu. Lalu untuk bumbunya, kita ada bumbu halus yang bakal kita blender. Ini ada bawang merah, bawang putih, lalu ada kunir, ada jahe, dan ada kemiri, juga ada gula merah, tadi aku udah sebutin ya, itu bumbunya. Lalu bumbu lainnya kita ada daun salam, ini ada daun jeruk, ada laos, dan ada ini daun serai yang ada serai yang udah digeprek. Lalu bumbu lainnya ada saus tomat, kecap manis, saus tiram, terus ini daun pre, gula pasir, merica, garam, dan sawi hijau. Lalu baksonya aku pakai punyanya MJ Kitchen lagi-lagi MJ Kitchen karena ini bakso dari daging sapi asli yang tidak berlemak. Tepungnya dikit banget dan rasanya itu enak banget. Kalian bisa cobain deh walaupun nggak pakai MSG, nggak pakai micin. Jadi anak-anak pun bisa makan dan pasti doyan karena ini enak banget. Kalorinya juga udah aku hitungin dan kita akan pakai bakso ini. Oke, kita langsung mulai aja ya. Langkah yang pertama kita mau didihkan air, kita mau rebus mie shiratakinya sama mie kuningnya. Sambil menunggu airnya mendidih, kita lebih baik mau blender bumbu halusnya ya. Yang di blender apa aja? Yang di blender ini gula merah, bawang, berambang, lalu kunir dan juga jahe. Ada kemirinya juga. Ini aja yang di blender ya, yang lainnya nggak usah di blender. Nah, kita mau kasih air dikit aja supaya blendernya jalan ya. Nah, ini bumbu halusnya udah kita buat. Sekarang kita tunggu ini airnya mendidih. Oh, ini shiratakinya aku pakai 1 pak. Kalian bisa pakai shirataki kering atau shirataki basah, sama aja. Dan ini shiratakinya jangan lupa dicuci dulu dengan air yang bersih kayak kalian cuci beras gitu ya. Nah, ini udah mulai mendidih, udah bisa dimasukin nih. Kita masukin shiratakinya bersamaan dengan mie kuningnya. Jadi kita mix ya. Memang warnanya agak berbeda sih, tapi itu tidak akan mengurangi rasanya karena aku udah coba bikin. Kita masukin mie kuningnya, kita aduk-aduk ya kurang lebih mungkin 10 menitan ya sampai mie nya matang. Dan selagi kita aduk mie nya, aku mau masukin juga baksonya nih. Aku kasih berapa biji ya? Kasih 4 biji aja. Serah kalian mau kasih berapa. Nah, nanti kira-kira kalau udah
mie yang kuning ini kelihatan hampir matang, kita masukin sawi hijaunya. Jadi sawi hijau nggak perlu dimasak lama-lama, cukup 1 sampai 2 menit aja supaya fibernya nggak hilang. Nah, ini mie kuningnya kelihatannya udah hampir matang. Jadi waktu mau matang ini aku masukin sawinya, direbus bentar aja sampai sawinya matang ya. Jadi nanti kita bakal tiriskan semuanya jadi satu. Nah, ini sawinya juga udah matang. Kita matikan apinya. Kemudian kita tiriskan di sini. Oke deh, sekarang langkah yang selanjutnya kita mau masak ayamnya. Kita pakai teflon yang anti lengket ya, karena kita nggak pakai minyak. Kita mau ini gongso bumbu yang udah tadi kita blender halus. Nyalain apinya. Di sini aku nggak pakai minyak, tapi kalau kalian pakai minyak, kalian bisa kasih minyaknya kira-kira 1 sendok teh atau setengah sendok makan ya. Karena ini teflonnya udah bener-bener anti lengket, jadi aku langsung aja tumis bumbunya. Nah, ditumis sampai bau harum ya. Dan kalau baunya udah mulai harum nih, kita masukin ini serai yang udah digeprek, lalu daun salamnya 1 lembar. Ada daun jeruknya juga. Terus di sini laos yang udah diiris, laosnya kira-kira 2 cm lah. Kita mau tumis semuanya sampai baunya benar-benar wangi banget. Nah, ini bumbunya udah mulai meresap nih, udah mulai agak kering. Kita masukin ayamnya yang udah dipotong kotak-kotak ya. Kita tumis ayamnya. Terus kita tambahkan garam. Setelah itu kita masukkan air seperempat gelas. Nah, kita masukin saus tiram. Kecap manis. Ini kita masukin saus tiram kecap manisnya ketika ayamnya udah mulai berubah warna ya. Jadi udah agak setengah matang gitu. Kasih merica dikit, kira-kira 1/4 sendok. Lalu gula pasirnya 1 sendok teh. Kita masak sampai airnya ini habis. Nah, ini udah mulai mengental. Kalau udah kelihatan agak apa ya ini namanya, sedikit basah atau nyemek gitu ya, kita matiin apinya. Udah, kita ini pindahin soinya, kita buang ya, supaya kita waktu makan mie nanti nggak kegigit soy atau daun jeruknya atau laosnya. Jadi yang kelihatan kita mau buang aja. Nah, udah deh gitu aja guys bikinnya, super simple. Sekarang kita tinggal ini mie-nya ini agak sedikit lengket ya, karena aku memang nggak pakai minyak sih. Biasanya kan orang waktu merebus atau mateng ini kasih minyak lagi, dan itu nambah-nambahin kalori. Jadi aku di sini akan bagi 2 karena porsinya kalian bisa lihat nih. Wow, gede banget. Jadi ini bisa untuk 2 porsi guys, mie ayam. Mie ayam yang sehat sekali. Oke, udah siap mie ayam kita. Kita tinggal kasih toppingnya di atasnya.
Nah ini benar-benar mie ayam sehat nih, tinggi protein, nggak pakai minyak, nggak pakai micin, tapi udah kayak mie ayam duk-duk. Mie ayamnya udah mateng, aku taruh di atasnya dan aku bagi dua dengan rata juga. Bumbunya aku semuain supaya tidak rugi kalorinya, karena kalorinya udah dihitung, jadi bumbunya semuain aja biar makin enak. Bersihkan. Ini ada daun bawangnya, langsung aku taburin di atasnya aja. Nah sekarang aku mau taburkan bawang goreng di atasnya. Oke. Nah sebetulnya ini udah jadi sih, tapi kalau buat kalian yang pengen kuah, kita akan bikin kuahnya bentar ya. Nah untuk bikin kuahnya ini pakai 200 ml air kita rebus, atau pakai kaldu ayam lebih enak, air kaldu ayam atau air biasa aja. Kita rebus, kita didihkan, dan cukup ditambahkan dengan garam, dikit aja garamnya. Terus ini ada totole atau kaldu jamur, dikit juga. Nggak usah pakai micin ya, dikit aja. Cuman buat kuahnya. Kalau buat kalian yang tanya kuahnya, kalau aku sih biasanya makan mie ayamnya langsung tanpa kuah. Aku sukanya begitu, tapi di sini kalau alternatif aja, tambahkan bawang goreng supaya lebih sedap, dan didihkan sampai mendidih. Nah karena airnya dikit banget, ini juga kalian bisa lihat udah mendidih. Oke, kita siapkan kuahnya. Ini kuahnya guys. Sudah jadi mie ayamnya. Sekarang waktunya mencicipi mie ayam yang sehat ini. Aku aduk-aduk dulu jadi satu. Diaduk-aduk supaya bumbunya tercampur rata. Baunya enak banget, udah kayak bau mie ayam yang dijual di jalan. Biasanya kan enak banget tuh. Sekarang kita icipin nih mie kuning dan mie shirataki yang dicampur jadi satu. Ayamnya nih. Ini mie ayam bakso, kan gigit baksonya dong. Baksonya bukan bakso abal-abal, enak banget. Ini beneran enak banget. Jadi kalian kalau makan mie ayam ini udah nggak berasa kalau ini tuh mie ayam diet. Kalian tadi lihat kan proses masaknya, nggak pakai minyak, nggak pakai micin, nggak pakai bahan-bahan yang berlemak, tapi rasanya wah
enak banget. Kalian wajib banget cobain mie ayam ini. Daripada kalian beli mie ayam di jalanan itu yang kita nggak tahu kebersihannya, kita juga nggak tahu kalorinya berapa, nggak tahu bahan-bahan yang dipakai. Mending kalian bikin sendiri di rumah, simple, praktis, dan kalian pasti bisa kalau kalian ikutin resepku. Oke guys, sekian videoku kali ini, dan buat kalian yang baru pertama kali nonton videoku, jangan lupa seperti biasa kalian subscribe dulu, di like videonya ya, dan share video ini ke teman-teman kalian. Kalian juga bisa cek video-videoku yang sebelumnya, banyak banget resep masak, ada tips diet, ada video workout dan sebagainya. Oke, thank you for watching this video, dan